Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya. Kita bisa bersyukur di Mendoza Islamic Religion. Selawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabat dan pengikutnya yang menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah dan atas hidayahnya pula kita dapat hadir memenuhi undangan Ketua Majelis Taklim Islamic Village dari Ibu Tuti Sugiarto dalam acara syukuran launching ambulan Majelis Taklim Islamic Village yang telah kita lihat di depan kita, yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu tanggal 5 Juni 2021 bertempat di Pendopo Islamic Village. Dalam rangka acara launching ini, pertama-tama kami sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Ketua Majelis Taklim Islamic Village Ibu Hajah Tuti Martina Sugiarto. 3. Sambutan Ketua RW 14 Islamic Village Bapak Haji Teguh Imam Santoso. 4. Penyerahan mobil ambulan dari Ketua RW 14 ke Seksi Padutipaya. 5. Penyerahan hadiah juara lomba ambulan. 6. Penyerahan tanda kasih partisipasi warga. 7. Doa. Mengawali acara syukuran ambulan pagi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah, dan semoga apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi catatan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Mic-nya kurang keras. Enggak itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak RW yang telah hadir dalam acara ini, kepada Bapak-Bapak Ketua RT di lingkungan Islamic Village, kepada Bapak-Bapak Ketua DKM di lingkungan Islamic Village, kepada Bu RW, terima kasih atas kehadirannya, dan kepada seluruh pengurus Majelis Taklim Islamic Village dan tim sholawat yang kami hormati, kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan intinya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, Islam dan sehat. Kita dapat bersilaturahmi di pendopo ini dalam rangka syukuran mobil ambulan Majelis Taklim Islamic Village RW 14. Tak lupa juga salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya hanya melaporkan bahwa ini salah satu program daripada Majelis Taklim yang periode tahun ini awalnya kita akan memberangkatkan umroh marbot, tapi karena kondisi pandemi dan pembukaan pendaftaran umroh marbot tidak berjalan, akhirnya saya berinisiatif, udahlah dana yang sudah masuk untuk umroh marbot kita upayakan untuk membeli mobil ambulan. Kenapa tercetus pertama mobil ambulan di saya? Waktu meninggalnya Ibu Santi, kita berdengar dengan Bu RW. Bu RW sempat ngasih semangat saya, Majelis Taklim beli dong mobil ambulan gitu. Saya berpikir, aduh dana dari mana ya? Tapi alhamdulillah dengan kerja keras seluruh pengurus dan partisipasi seluruh warga Islami dan kepada jamaah Masjid Sakinah yang selalu rutin membantu kegiatan Majelis Taklim, infak subuhnya. Terima kasih Bu Medi yang telah mengkoordinir.
Semoga ini menjadi catatan ibadah buat keluarga besar Amin. kita, keluarga besar Islam Spirit. Terus timbullah semangat saya didorong dengan ibu semua pengurus, kita bisa ya Bismillah lah, akhirnya alhamdulillah ini kita sudah membuktikan bahwa upaya kita, semangat kita, kebersamaan kita di lingkungan warga Islam Spirit bisa mewujudkan mobil ambulans sebagai sarana pelengkap dari kegiatan fardu kifayah. Semoga apa yang telah kita laksanakan mendapat ridha Allah dan menjadi catatan ibadah kita semata-mata karena Allah lillahi ta'ala. Amin. Dan kita juga akan menyampaikan program yang telah kita laksanakan majelis taklim. Kemarin kita membagi paket sembako, alhamdulillah kita menyalurkan 1.732 paket sembako yang kita salurkan kepada lingkungan kita terutama. Terus baru kita keluar, alhamdulillah sudah berjalan. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu semua yang telah berbagi sedekahnya buat paket Ramadan. Dan dari seksi pendidikan pun juga ada kegiatan selama pandemi ini yang mengenai Zoom, ilmu-ilmu agama yang bisa lewat grup. Artinya aktivitas kita dalam keadaan pandemi tetap berjalan. Untuk sesi anak asuh pun juga seperti itu berjalan. Kita memberikan motivasi kepada anak-anak asuh kita supaya dia bisa percaya diri bahwa dengan kondisi ekonomi dia yang kurang, dia bisa maju bersama dengan pimpinan dari kelompok asuh Majelis Taklim Islamic Village. Dan untuk kegiatan yang lain juga alhamdulillah fardu kifayah sudah berjalan seperti biasa. Terima kasih kepada tim fardu kifayah yang telah menjalankan daripada tugas-tugas dari Majelis Taklim. Semoga apa yang telah kita laksanakan selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami juga besok tanggal 8 hari Selasa Majelis Taklim bekerjasama dengan seksi pendidikan dan seksi sosial akan mengunjungi pesantren Mu'alaf binaan dari Ibu Irene Handono. Insya Allah kita ke sana juga berbagi sembako. Terima kasih sekali lagi kepada jamaah Sakinah yang telah berbagi infak subuhnya untuk kegiatan Bu Irene besok hari Selasa. Semoga apa yang sudah menjadi kebiasaan dari jamaah Sakinah bisa terus berlanjut, istiqomah untuk terus membantu kita, upaya kita untuk terus memajukan Majelis Taklim Islamic Village lebih baik lagi. Tentunya harapan kita keberadaan Majelis Taklim Islamic Village ini diterima oleh seluruh warga Islami dengan segala kekurangan. Apa yang bisa kita upayakan dari Majelis Taklim itulah kemampuan kita. Tapi insya Allah dengan kerjasama seluruh warga Islami, setiap program-program Majelis Taklim Islamic Village insya Allah kita sampaikan. Dan semoga langkah-langkah kita selanjutnya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah kita masih ada lagi program Majelis Taklim selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Pak Binamin Das. Maaf Pak, monggo Pak Bu Ista, terima kasih sudah menghadiri acara launching mobil ambulans Majelis Taklim Islamic Village. Terima kasih Pak Bapak Binamin Das. Monggo. Monggo Pak Binamin. Silakan Pak, silakan. Kami akan menyampaikan Pak, mungkin ada pertanyaan nanti perawatan bagaimana. Nah itu yang kita sampaikan. Bersama saling gotong royong, insya Allah pandemi ini akan berakhir. Biar kita bisa menjalani aktivitas ini dengan leluasa. Saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
Demikianlah sambutan dari Ibu Ketua Majelis Taklim Islamic Ibu Rahmati. Sebagai kehormatan bagi kami untuk Bapak Wali Kota, selamat datang juga Ibu, dipersilakan untuk memberikan sepatah kata. Kita dong ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wa quwwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, ini dalam rangka pengembangan atau implementasi Kampung Tangguh Jaya ya Bu ya. Kira-kira seperti itu demikian ya Bu ya. Jadi memang Bapak dan Ibu sekalian, saat ini pemerintah sedang dimanapun sedang berusaha keras untuk memerangi pandemi coronavirus yang saat ini memang penularannya terus sedemikian rupa, dan ini perlu kerja keras dari semua pihak termasuk tentunya peran serta masyarakat. Nah, Kampung Tangguh ini memang digagas oleh Kepolisian Republik Indonesia, tetapi di dalamnya sangat dimungkinkan terjadi kolaborasi berbagai pihak semata-mata untuk membangun kesadaran masyarakat dalam rangka berbagai hal. Karena pandemi corona ini sudah menimbulkan dampak bukan saja kesehatan tetapi sosial, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, izin saya warga di sini, mohon jangan, bukan daerah saya, tapi saya bergembira melihat kekompakan warga di lingkungan Islamic Village ini, Pak RT, Pak RW, ibu-ibu yang semua tergabung. Tadi saya sedikit baca-baca mengenai divisi-divisi dari struktur dari Kampung Tangguh Jaya ini. Mungkin saja hari ini di wilayah Kabupaten Tangerang atau di kami misalnya di Tangerang Selatan sedang agak turun, agak landai. Tetapi itu bukan berarti angkanya sedang baik, kondisinya sedang baik. Karena positivity rate atau angka penularan tetap berada di angka 5. Sementara standar WHO itu harusnya di bawah 3. Nah, oleh karena itu ada dua cara kita memerangi pandemi corona ini. Yang pertama adalah protokol kesehatan. Mungkin bukan 3M lagi Bu, tetapi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas serta aktivitas. Saya lihat di sini sudah menjaga jarak, itu yang dikehendaki oleh protokol kesehatan. Yang kedua, vaksinasi. Ini yang sedang digencarkan oleh pemerintah untuk dilakukan vaksinasi di berbagai tempat. Memang kalau puskesmas diberikan kewajiban untuk melakukan vaksinasi, tetapi yang paling baik adalah kelompok warga dalam satu kompleks perumahan seperti ini, misalnya kita bisa lakukan vaksinasi bagi 500 sampai 1000 orang mungkin. Nah, di sini letak perlunya kerjasama antara misalnya dari pemerintah kota, ada kecamatan, ada camat, ada kepala puskesmas, bahkan dan Ramil dan Kapolsek pun sekarang didorong oleh pimpinannya masing-masing untuk melakukan menggerakkan orang untuk berpartisipasi dalam kerangka memerangi pandemi coronavirus ini. Jadi sekali lagi kembali kepada kegiatan kita pagi hari ini. Saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan, sekaligus mungkin ini sosialisasi bagi kita semua, dan melihat kekompakan seperti ini kami sangat yakin bahwa pandemi di lingkungan Islamic Village ini bisa terus kita tekan sedemikian rupa angka penularannya. Saya kira mungkin demikian saja Ibu, selamat lagi sekali lagi bermusyawarah. Kami izin pamit karena saya harus jadi saksi nikah Pak. Kalau saksi nikah ini tidak bisa saya wakilkan Pak, dan pahalanya besar gitu. Syar'i lagi Pak. Syar'i Lagi. Iya. Jadi, ini. Wow. Ini nggak bisa diwakilkan Pak, pahalanya gede Pak. Alhamdulillah gitu, saya dipercaya oleh warga untuk menjadi saksi nikah. Jadi saya berdoa dengan istri saya,
minta izin untuk pamit meninggalkan tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota. Terima kasih untuk Ibu tetap dihadir di tengah-tengah kita ini. Kami persilakan. Pak Erwin sana dulu. Foto dulu. Erwin. Oh iya, foto-foto di itu di mobil. Jarang-jarang serius. Oh iya ya. Itu tanggung jaya itu ketuanya tuh. Pak Erwin foto. Pak RW nggak foto. Bismillahirrahmanirrahim. Udah fotonya nih ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Dan tidak lupa atas yang diberikan Allah atas nikmat-nikmatnya kita, nikmat Islam, nikmat kehidupan ini, dan tidak lupa juga kita memberikan salawat dan salam kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita di akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Terima kasih pada ibu-ibu yang saya diberi kesempatan untuk bicara sedikit. Alhamdulillah saya senang banget gitu ya melihat ibu-ibu MT ini setelah dipimpin sama Bu Sugiarto, Bu Tuti ini banyak rayuannya, rayuan ke saya, rayuan maut. Saya ngebayangin saya aja dirayu gimana Pak Giarto gitu, luar biasa. Pokoknya akhirnya kira-kira gitu, pastilah ya. Alhamdulillah apa yang dicita-citakan oleh MT, apa yang dicita-citakan oleh kita semua terwujud oleh Ibu Sugiarto, dan kita RW ini, seluruh pengurus RW terayu oleh rayuan mautnya untuk membantu MT. Jadi, tapi saya senang membantu. Kalau perlu lebih saya bantu, gitu. Karena apa? Karena saya sifatnya di RW ini sekarang selalu mendukung, mensubsidi apa yang program seluruh, bukan MT aja. Jadi kuburan, PTMK, ini apa namanya, Majelis Taklim, terus PKK dan lain sebagainya, Umimat, dan saya mungkin akan sedikit menceritakan tentang Umimat pada ibu-ibu. Ini adalah salah satu program kita juga
kita harus saling dukung, kita harus bersatu. Dan kemarin juga kita bicara di soal mawadah dengan Pak Joko dan Pak Ruslan. Kedepannya supaya lebih baik kita bersatu semua. Insya Allah kita mohon doanya semua. Entah bagaimana teknisnya, bagaimana Pak Giarto mungkin yang lebih tahu karena beliau pengalaman di lingkungannya. Jadi saya bersyukur atas terwujudnya ambulan ini. Selamat ya Bu Tuti, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas terwujudnya program MT. Dan mungkin ini untuk penyemangat yang lain, organisasi-organisasi yang ada di lingkungan kita ini untuk berlomba memikirkan yang terbaik apa yang dipegang gitu. Seperti Posyandu aja udah teriak, Pak, pagerin dong Posyandu katanya, karena kotor kata ini, sekarang nggak terawat. Saya tolong mohon kepada yang ngurus, nanti kita bantu pelan-pelan tapi tolong dirawat juga untuk Posyandu ya, paling nggak di pelnya, di itunya ya. Ini ada keluhan dari saya, ada ke saya. Anaknya Pak Yogi, ketua KPU-nya pun Pak Yogi. Luar biasa ini keluarga, luar biasa. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Oh itu ketawa. Jadi inilah, saya juga bingung. Ini program masih ke depan masih ada, tapi mudah-mudahan siapapun RW-nya nanti yang terpilih itu mohon ini adalah keinginan dari ibu-ibu dan masyarakat lainnya, seperti kita karena ada rencana akan membangun Umimart di lokasi ini. Karena Agustus ya, dan merenovasi ini. Agustus ini Umimart habis, jadi harus pindah karena banyak usulan udah pindah ke dalam. Dan kita mohon doanya, dan mungkin nanti saya juga melihat udah resmi ya Bu ya, MT ini ya. Nanti kalau mudah-mudahan ada dana CSR, Pak Muzani mau bantu, kalau nggak salah mudah-mudahan, tapi tas tahun atau 2 tahun bisa keluar. Ntar saya usulin, Pak, coba MT dikasih apa, mungkin ada programnya gitu kan. Jadi nanti kalau Umimart juga pengurusnya tolong segera surat menyuratnya diselesaikan supaya administrasinya kita serahkan kepada pemerintah, supaya dana-dana, mudah-mudahan bantuan-bantuan dari pemerintah ini, karena kita kalau biayain sendiri, waduh mati deh pokoknya, kurang lebih begitu, pusing. Karena banyak program jalan rencananya tuh tahun ini, Pada Raya pengen kita perbaiki, terus Umimart, pemakaman, terus pemagaran, dan mungkin banyak yang lain. Kira-kira itu. Jadi terima kasih. Jadi saya berbahagia selama ini berhubungan baik dengan MT, dengan khususnya dengan Ibu Ketua, dan mohon kepada kalau ada RT yang hadir, tadi ada rencana perawatan itu tiap bulan kan harus servis, mungkin setelah 2 tahun 3 tahun atau baru mulai ada spare part yang diganti. Jadi kalau 100.000 satu bulan, 13 atau 12 RT lah, karena RT PID nggak punya warga, tidak ada iuran, 12 1.200.000. Walaupun lebih nantinya, oh dia nggak ngaku ya sama saya ya. Oh, cuma kok pelit kali, bilangnya nggak punya duit gitu. Sebenarnya sanggup 1.000 satu bulan. RT nggak punya warga, ini PID. Adanya warga Medina. Kira-kira itu saya rasa cukup, dan selamat pada majelis taklim. Semoga selalu sukses, selalu jaya, selalu tambah
kompaknya kita di Islamic Village. Program saya cuma satu, kita ini harus kompak dulu lah gitu. Ada satu program yang sebenarnya belum selesai juga, Mawadah. Kalau gitu RW lanjut dong. Nanti Ya, Mas ibu-ibu ya? ini menceritakan ada sesuatu yang harus diselesaikan. Siapapun nanti RW-nya, monggo, gitu. Kira-kira itu. Karena kemarin saya test case Mawadah, ternyata belum selesai dalam hubungan ukhuwah Islamiyahnya. Gotnya. Oh iya. Ini semua lengkap, kwitansinya, STNK-nya, seluruh semuanya faktur ada di sini asli. Nanti BPKB-nya menyusul. Ini penyerahan lengkap ya Ibu, bukti servis, kwitansi, faktur, STNK, BPKB-nya seminggu lagi baru akan dikirim. Untuk ini secara simbolis Pak RW memberikan kelengkapan daripada administrasi mobil ambulan kepada ketua koordinator seksi Fardhu Kifayah Ibu Sudri Astuti. Iya. Ibu, selamat, semoga amanah, semoga bisa pakai ya, tolong dijaga amanah masyarakat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan sangat cintai, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami selaku seksi Fardhu Kifayah. Alhamdulillah mobil ambulan ini sebagai pelengkap dari kegiatan kami yaitu seksi Fardhu Kifayah. Mudah-mudahan kita dari seksi Fardhu Kifayah bisa menjalankan amanah yang sesuai dengan harapan bapak-bapak serta ibu-ibu. Mohon doanya agar kita bisa melaksanakan dengan baik. Barangkali sedikit kita tidak bisa menjalankan full Bu, karena kita ibu-ibu langkahnya adalah pendek. Dan kelengkapan semuanya operasionalnya, maka kami akan bekerja sama dengan bapak-bapak. Dalam hal ini kami mohon kesediaannya Pak Agusri sebagai penanggung jawab ambulan. Bagus ini dong. Mohon Pak Agusri untuk menerima semua perlengkapan ini. Kuncinya kalian. Kunci sama bon-bon servis yang belum dibayar. Ya Allah. Alhamdulillah sudah benar. Mohon diterima Bapak, yang adalah amanah dari seluruh warga serta donatur. Mohon diterima apa adanya ini. Ya, baiklah Bapak. Memang ada suatu hari saya didatangi oleh Bu Tuti, Bu Oma, dan Bu Maharko tentang keberadaan ambulans ini. Insya Allah mungkin saya mencoba, karena memang mungkin dari ibu-ibu belum ada yang membantu. Di awal ini saya coba membantunya. Insya Allah nanti di lain waktu akan ada pertemuan khusus untuk pembicaraan ini ya Bu ya. Baik, itu dulu sementara, terima kasih. Untuk penjelasan gimana nanti tempat parkirnya ambulan ini, kami sudah menghubungi Ketua DKM Masjid Mawadah, sudah diminta tempatnya.
Mawada kan masjid yang ada di Mawada, yaitu Baitul Maqmur. Tempat ambulan ini nanti ditempatkan di halaman masjid itu, bisa di antara wudhu dengan marbot yang selama ini dipakai untuk kurban di situ. Itu nanti dipakai atap atau sementara pakai atap tenda di sini. Itu untuk penjelasan di mana letaknya, makanya kita serahkan yang paling dekat di sana adalah Pak Dubri. Kemudian nanti supir-supir diatur, kemudian minimal ada 2 atau 3 supir yang ditunjuk pada saat terjadi hal-hal dibutuhkan sehingga siap. Kalau nggak ada yang tadi, ada siap 1, 2, 3. Terima kasih mungkin penjelasan lengkapannya. Demikianlah serah terima prinsip perangkat ambulan kepada seksi Kabit Kepala dan bahkan kembali kepada Bapak Pak Arbitri. Dan adanya ambulan ini semoga bermanfaat untuk warga, khususnya warga Islam Timur. Semenjak acara yang kelima yaitu penyerahan juara logo ambulan yang akan diserahkan oleh koordinator seksi pendidikan kepada Ibu Dewi Lukman, dipersilakan. Kepada Ibu Eda yang akan menyerahkan hadiah dan Ibu Dewi Lukman yang mendapat hadiah, kami persilakan. Ini ada tambahan karena saya ditunjuk Dewan Juri untuk lomba. Itu ada 4 peserta yang mengajukan model logo itu. Sudah saya timbang-timbang sesuai dengan kemampuan saya, inilah yang terbaik. Mempunyai visi misi, kemudian mempunyai latar belakang, mempunyai rohnya ambulan. Wah, rohnya. Nah, itu kebetulan Dewan Jurinya cuma 1. Tapi saya nggak ditelepon sama yang pemenang ini juga. Gitu. Itu penjelasannya. Ini sudah melalui proses panjang selama pandemi. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Amin, amin. Menginjak acara yang ke-6 yaitu penyerahan tanda kasih partisipasi warga yang akan diserahkan oleh Ibu Mira Teduh kepada Ibu Sofi Hamid. Kepada Ibu RW dan Ibu Sofi Hamid, kami persilakan. Aku mewakili yang lain ceritanya. Iya. Jadi buka aja. Ibu tidak dikit ya. Ini mewakili dari ibu semuanya ya, dari semua warga. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Sofi Hamid atas partisipasi dan donasinya untuk pengadaan mobil ambulans Majelis Taklim Islam Village. Nanti semua akan dapat seperti ini ya. Terima kasih. Baik, gitu. Terima kasih ya.
terima kasih kepada Ibu Sofi dan Ibu RW. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Kiai Haji Naziri Al-Fansuri SHI Al-Hafiz. Dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya relat ya? Aku sambutan aja ya, mewakili Fardu Kifayah. Ya. Udahnya gampang, harus Abdul Aziz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur dan terima kasih, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kepada semua, khususnya yang seperak dua perak ngumpulin uang gitu ya, juga kinerja MT di periodenya Bu Tuti Sugiarto punya inisiatif dan tekad untuk punya ambulan yang lama sekali memang kita harapkan dan cita-citakan. Kita sebenarnya sudah lama kepingin untuk tidak merepotkan yayasan di dalam urusan kifayah, dalam urusan KPK lah gitu ya, nggak perlu pakai tes ini dan itu. Oh, KPK, kelompok penyelenggara kifayah, nggak perlu pakai tes kalau masuk sini, tinggal mau ikut aja ayo. Sama baik KPK yang di kita maupun KPK yang di sana, kelompok penggali kubur. KPK lagi mau masuk ke lingkaran kita, ayo siapa yang mau dan berani. Nah, dua aja syaratnya, mau sama berani. Berani tapi nggak mau banyak, yang mau tapi nggak berani banyak juga. Yang kedua-duanya mau ikut. Nah, hal-hal yang seperti ini nanti kita bicarakan. Artinya terima kasih yang sedalam-dalamnya semenjak berdirinya MT tahun berapa kali berdirinya MT? 90, dari tahun 90 ya, lebih kurang. 82, 10 tahun setelah Islamik. 72 Islamik, 72-73 Islamik ada, berdiri yayasan. Kemudian 10 tahun kemudian banyak warganya dan kepingin silaturahmi, akhirnya muncullah majelis taklim Islamic Village secara keseluruhan di bawah RT-nya cuma satu, KED RT-nya RT berapa tuh? RT 6 ya? RT 6 RT 5 RW 6 Kelapa 2 RW 4 itu tahun 82. Awalnya kita masih memakai mobil ini, terus setelah masuk tahun 2000 ada kewalahan kita kepingin telepon, ternyata mobilnya dipakai ya, ada mobilnya ternyata bang sopirnya nggak ada. Artinya kita agak kurang luas untuk berbuat secara leluasa untuk menggunakan, karena yang namanya minjem. Kalau ada ya jadi, kalau nggak ada kita kelimpungan juga, khususnya kalau ada pasien atau warga kita yang meninggal yang harus dibawa sesegera ke luar kota atau dipulangkan ke kampung halamannya, itu repotnya luar biasa. Kita terpaksa potong-panting, dan keinginan ini alhamdulillah meskipun sudah lama dicita-citakan, tapi realisasinya baru di insya Allah di zaman Bu Hanum juga sudah ada niat kita kepingin punya mobil, sudah ada gitu. Tapi belum terlaksana karena ini dan itu. Akhirnya alhamdulillah di periodenya Bu Tuti Sugiarto ini bisa terwujud. Sekali lagi sama-sama kita berucap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin.
Dan ini diperuntukkan untuk kepentingan warga Islamic Village tentunya, dan lebih dispesialisasikan kepada warga yang benar-benar warga Islamic Village yang meninggal di sini. Kemudian lebih dikhususkan lagi kepada yang aktif bayar iurannya. Gitu. Berarti kalau yang nggak aktif agak mikir-mikir untuk nanti. Dan mohon maaf, keaktifan warga sebenarnya kepada yang bertanggung jawab kita harus jemput bola, harus nagih, jangan malu untuk nagih. Karena potensi keuangan di warga kita ini, Bu, ini anggota kita berapa kalau total disamakan dengan warga RW 14, 500. Kita per bulannya sekian kali 500 kali 1 tahun. Jangankan mobil ambulan, pesawat aja bisa kita beli. Pesawat telepon, pesawat televisi, ini banyak. Ya, itu artinya syukur yang tiada terhingga, khususnya bagi kita yang ada di lingkaran penanggung jawab Kifayah. Dan yang kedua, untuk mengurangi rasa kekhawatiran kita dan kecemasan kita yang kerjanya mandiin orang, ngurusin orang. Ntar kalau kitanya Pak Edi yang meninggal, yang ngurusin siapa? Nah itu juga khawatir juga, suruh mandi sendiri juga bisa aja sih. Cuma kasihan pelayatnya gitu, pasti kabur semua. Nah untuk ini kita nitip pesan kepada MT, kepada Bu Subi, dan kepada semua yang bertanggung jawab dalam lingkaran ini. Kita harus mengadakan pelatihan sesegera mungkin. Untuk yang laki-laki nanti bisa dilatih oleh Pak Edi. Kita bisa sediakan waktunya untuk pelatihan pengurusan jenazah. Dan kita harus paksakan comot setiap RT harus ada perwakilan. Setiap masjid musola harus ada perwakilan, baik laki maupun perempuan. Nanti yang perempuan bisa dilatih oleh Bu Tuti juga, seorang Bu Tuti juga. Cuma ini Tuti Sugi, itu Tuti Muha. Itu langkah untuk lebih mengefektifkan pemakaian ini. Segala-galanya harus kita gerakkan semua. Karena itu tadi, kalau Bu Tuti meninggal yang ngurus siapa aja. Paling tidak kalau kita absen tidak ada di tempat, kan kerepotan kita. Kasihan kitanya kalau kita terpaksa memanggil orang yang di luar untuk ngurusin warga kita. Kayak kita nggak punya yang ngurus aja gitu. Nah itu kalau bisa dipaksakan di setiap RT harus mengajukan satu baik laki maupun perempuannya. Dan setiap masjid musola yang ada di lingkungan Islamic Village juga harus ikut. Dan yang paling bertanggung jawab tatkala kejadian kematian dan kifayah di tempatnya, itu yang dimajukan adalah yang ikut itu dulu. Kita yang ini hanya ikut memantau gitu ya. Seperti itu. Begitu Pak Edi ya. Nanti dari yang laki yang bisa dilatih oleh Pak Edi, mungkin bisa disediakan waktunya, tempatnya, bisa dibicarakan. Itu demi untuk memajukan khususnya di lingkaran fardu kifayah. Kemudian yang terakhir, harapan besar kita sebagai warga yang berada di payung namanya Islamic Village, segala apapun yang ada di dalamnya, Mbok Yau, alangkah lebih baiknya kalau bergandeng tangan, bersatu, segala perbedaan yang ada dalam diri kita dikesampingkanlah. Kita dekatkan, yang sama banyak kok, yang beda dikitnya, yang dikit itu kita buang. Jangan memperbesar persilang seketaan, tapi justru yang itu kita perkecil, kita bangun kebersamaan kita banyak.
kita ada umimar, kita ada RT, RW, kita ada majelis taklim. Ini kalau bekerja samanya aktif, baik dan luar biasa, kita akan dilirik oleh orang yang ada di luar kita, tidak akan melirik kita dengan sebelah mata. Mereka akan mengatakan bahwa inilah percontohan pemukiman satu-satunya di dunia. Ini di dunia, bukan Indonesia aja. Karena itu nanti ke depan kita bergandeng tangan untuk membangun kehidupan baik peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun bakti kita secara sosial dengan sesama. Mudah-mudahan inilah langkah kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang penting seperti kata Pak RW tadi, yang penting kita bersatu. Kita sudah ada wadah juga yang ingin membuat bukan hanya Islamik ini saja, tapi juga teman-teman kita di Sila itu ingin berada di bawah satu payung, maka adanya fiber. Jadi sekaligus saya mengumumkan bahwa kita punya fiber yang saat ini kita utusan kita untuk berangkat ke Palestina membawa dana yang kita kumpulkan, yang dikumpulkan di Sakinah, yang dikumpulkan di Baitul Ma'mur. Sekarang mereka masih ada di sana. Ada 2 orang utusan fiber untuk membawa dana dan menyerahkan langsung kepada yang bertanggung jawab tentang sesi kemanusiaan di sana. Itu bersatu itu dulu, kemudian baru kita bukan sama-sama kerja tapi kerjasama. Itu saja, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan segala yang kita harapkan dan kita ciptakan untuk membuat kehidupan kita yang ada di dalam lingkungan Islamic Village ini guyup, itu saja. Guyup, enak, nggak ada pertengkaran di situ, nggak ada pertikaian di situ, menyampingkan segala apapun yang kita beda. Kita hanya mendekatkan banyak hal yang sama yang bisa kita lakukan. Itu saja, sekian terima kasih. Mohon untuk memanjatkan doa kepada guru kita, Ustadz kita, Ustadz Abdul Aziz. Ada nasihatnya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Silakan dok. Al-Cianjuri. Emang enggak nambah lagi ceramah enggak? Ceramahnya dekat di sana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita sejenak dalam rangka menambah ataupun menyempurnakan pertemuan kita pada hari ini. Kita pusatkan perhatian kita tundukkan kepala kita dan kita tengadahkan kedua belah tangan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah dengan iringan doa. Mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang telah tulus hatinya menginfakkan hartanya dalam rangka terwujudnya beradanya mobil ambulan kita ini, dan demikian juga orang-orang yang telah memberikan sumbangsinya dengan mobil dalam rangka terwujudnya mobil ambulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda dan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehat walafiat serta keberkahan dalam rezeki, usaha dan karya kita semuanya. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim ya Allah ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin,
hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita anta 'ala nafsik. Rabbana nusalli wa nusallim ala habibikal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Pada pagi hari ini kami berkumpul ya Allah untuk meresmikan penggunaan ambulan untuk warga Islamic Village. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan dari ambulan yang kami miliki ya Allah, untuk keberkahan yang sebanyak-banyaknya. Allahumma ya Rabbal Alamin, jadikanlah kami ini hamba-hambamu yang pandai mensyukuri segala nikmat-nikmat karunia-karunia yang Engkau limpahkan kepada kami ya Allah. Dan janganlah kami Engkau jadikan ya Allah hamba-hambamu yang suka mengingkari nikmat karunia-karunia darimu ya Allah. Allahumma ya mujibas sa'ilin, aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Aslih lana ya Allah dunyana allati fiha ma'ashuna. Aslih lana ya Allah akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata lana ziyadah fi kulli khair. Waj'al mauta lana rahatan min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mushtaka antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa bika ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, jempol. Oke. Majelis salim oke. RT oke. Bapak nggak masuk nih. Bapak masuk situ. Dikomandoin 1, 2, 3 lanjut Apa? 1, 2, 3 lanjut nanti. Jadi acara yang telah tersusun telah selesai kita lalui bersama. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada kata-kata dan sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian. Sebagai penutup acara ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.